Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad bin Hambal atau yang sering kita kenal dengan Imam Hambali, seorang ahli dan pakar hadis dan juga mengembangkan mazhab Hambali yang banyak melahirkan ulama dan perawi hadis terkenal seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Abu Daud. Namun banyak juga yang tidak mengetahui kisah antara Imam Hambali dengan seorang wanita miskin. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Suatu hari, Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah dikunjungi oleh seorang wanita yang ingin bertanya. "Wahai Imam, saya adalah seseorang perempuan yang sudah lama ditinggal mati oleh suami. Saya ini sangat miskin, sehingga untuk membesarkan anak-anak saya memintal benang dari malam hari, sementara siangnya saya gunakan untuk mengurus anak-anak saya dan bekerja sebagai buruh kasar. Saya tidak mampu membeli lampu, maka pekerjaan memintal benang itu saya lakukan apabila bulan sedang terang." Imam Ahmad mendengarkan dengan serius percakapan perempuan tadi. Perasaannya tersentuh mendengar ceritanya yang menyayat hati. Beliau yang memiliki kekayaan lagi dermawan sebenarnya telah tergerak hati untuk memberi bantuan. Ia berniat memberikan sedekah kepada wanita itu. Namun ia tangguhkan dahulu karena ingin mendengar semua percakapan dari si wanita tersebut. Lalu wanita tersebut pun meneruskan ceritanya. Pada suatu hari, ada rombongan kerajaan telah berkemah di depan rumah saya. Mereka menyalakan lampu dalam jumlah yang amat banyak, sehingga sinarnya terang benderang. Tanpa sepengetahuan mereka, saya segera memintal benang dengan memanfaatkan cahaya lampu-lampu itu. Tetapi setelah selesai, saya bimbang apakah hasilnya halal atau haram ketika nanti saya jual. Bolehkah saya makan dari hasil penjualan itu? Sebab saya melakukan pekerjaan itu dengan diterangi lampu yang minyaknya dibeli oleh uang negara, dan tentu itu adalah uang rakyat. Imam Ahmad pun terpesona. Dengan kemuliaan jiwa wanita itu, ia begitu jujur. Di tengah masyarakat yang rusak akhlaknya dan hanya memikirkan kesenangan sendiri tanpa peduli halal ataupun haram lagi. Padahal jelas, wanita ini begitu miskin lagi fakir. Maka dengan penuh rasa ingin tahu, Imam Ahmad bertanya, "Ibu, sebenarnya engkau ini siapa?" Dengan suara serak karena penderitaannya yang berkepanjangan, wanita ini mengaku, "Saya ini adik perempuan Bashar al-Hafi." Imam Ahmad makin terkejut. Bashar al-Hafi adalah gubernur yang dikenal sangat adil dan dihormati rakyatnya semasa hidupnya. Rupanya jabatan yang tinggi tidak disalahgunakan untuk kepentingan keluarga dan kerabatnya, sehingga adik kandungnya pun hidup dalam keadaan miskin. Dengan menghela nafas berat, Imam Ahmad berkata, "Pada masa kini, ketika orang-orang sibuk mengumpulkan kekayaan dengan berbagai cara, bahkan dengan menyalahgunakan uang negara dan juga menyusahkan rakyat yang sudah miskin, ternyata masih ada wanita terhormat seperti engkau. Sungguh, sehelai rambutmu yang terurai dari celahan jilbabmu jauh lebih mulia jika dibandingkan dengan berlapis-lapis sorban yang kupakai dan berlembar-lembar jubah yang dikenakan oleh para ulama." Imam Ahmad melanjutkan, "Subhanallah, sungguh mulianya engkau hasil sulaman itu engkau haramkan. Padahal bagi kami itu tidak masalah, sebab yang engkau lakukan itu tidak merugikan keuangan negara." Imam Ahmad begitu terharu mengucapkan kalimatnya, "Wahai wanita salehah, izinkan aku memberi penghormatan untukmu. Silahkan, engkau minta apa saja dariku. Bahkan sebagian besar hartaku, niscaya akan aku berikan kepada wanita semulia engkau." Diriwayatkan dari Abu Bakar Asy-Siddiq dari Rasulullah, beliau bersabda, "Tidak akan masuk surga sebuah jasad yang diberi makan dengan harta yang haram." Hadis riwayat Abu Ya'la. Seperti itulah keimanan seorang wanita miskin tersebut. Imam Hambali pun betul-betul terkesan. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa harus banyak berhati-hati
dengan harta yang sedang kita cari. Karena harta yang halal lagi berkah, akan memberikan banyak sekali kebaikan kepada hidup kita. Wallahu alam bisawab.